Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillah. Pagi ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Mabadi Fiqhiyah Juz 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Aidaini utawi mertelaaken sholat riyaya loro iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhaken wahya utawi sholatul Aidaini iku rakaatani rong rakaat wa waktuha utawi waktune sholatul Aidaini iku min tulu'i syamsi awit saking metune srengenge ila zawali tumeka ling sire srengenge. Pertemuan daring kali ini menjelaskan tentang dua sholat hari raya, baik sholat hari raya Idul Fitri maupun sholat hari raya Idul Adha. Keduanya, baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, itu hukumnya sunnah muakkadah, artinya sunnah yang kuat. Jadi sunnah itu ada dua, sunnah yang muakkad, yang ghairu muakkad. Ini yang sunnah muakkad. Kemudian sholat Id itu dilakukan dengan 2 rakaat, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Sedangkan waktunya sholat Id itu dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi mulai terbit itu setelah tulu, waktu tulu kira-kira matahari naik 1 tombak, itu sudah waktunya untuk mengerjakan sholat Id sampai nanti tergelincirnya matahari, sampai nanti memasuki waktu zuhur. Jadi Anda boleh misalkan mau mengerjakan sholat Id jam 11 siang boleh, jam 10 siang boleh, tapi ya tidak umum. Umumnya apa? Umumnya ya ketika matahari itu sudah sepenggalah, itu sudah rata-rata mulai untuk sholat Id. Sunanuha utawi piro-piro sunai sholatul Aidain iku al-awwalu utawi kang awal iku sab'u takbiratin, maca 7 pira-pira takbir fi rakaati ing dalam rakaat al-ula kang awal. Wa khamsun lan maca 5 takbir fi saniyati ing dalam rakaat kang kaping pindho. Wa takbiratayil ihrami kang saliyane takbiratul ihram loro. Wal qiyamilan ngadeg. Yang kemudian sunnahnya sholat Id ini, yang pertama adalah ketika rakaat yang pertama membaca takbir sebanyak 7 kali. Jadi rakaat pertama membaca takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar itu biasanya ikut imam diulangi 7 kali. Kemudian rakaat kedua disunahkan membaca 5 takbir. Selainnya 2 takbir itu loh. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir berdiri, selainnya itu. Jadi kalau dihitung takbiratul ihram, setelah itu takbir sebanyak 7 kali. Ini rakaat yang pertama. Kemudian rakaat kedua setelah takbir berdiri niku dari sujud,
kemudian kan takbir. Nah ini tidak dihitung, setelah itu baru dihitung memasuki rakaat kedua untuk membaca takbir sebanyak 5 kali. Asani utai kang kaping pindho iku khutbatani, khutbah loro ba'daha ing dalem sause salat. Yukabiru kang maca takbir ing dalem khutbatani. Ngeten. Yukabiru kang maca takbir sapa imam utawa khatib. Fil ula ing dalem khutbah kang awal. Tis'a takbiratin kelan 9 pira-pira takbiran wa fisaniyati lan ing dalem khutbah kang kaping pindho sab'an kelan 7 takbiran. Kesunahan yang kedua, setelah sholat Id, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri, itu disunahkan untuk dibacakan khutbah oleh seorang imam ataupun ya khotib. Kalau dulu biasanya khotib itu ya imam ya khotib. Kalau sekarang kadang-kadang khotibnya orang lain, kemudian imamnya juga orang lain, jadi bukan satu orang. Disunahkan bagi imam ketika khutbah yang pertama untuk membaca takbir sebanyak 9 kali, dan kemudian di khutbah yang kedua disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali. Asalisu utai kang kaping 3 iku at-takbiru maca takbir min guru bisamsi awit saking surupe srengenge min lailati Idul Fitri saking wengine riyaya fitrah ila ayadkhula tumeka maring yen to manjing sapa al imamu imam fi sholati ing dalam sholat. Yang ketiga, kesunahannya ketika Idul Fitri, jadi ketika hari raya Idul Fitri disunahkan untuk membaca takbir mulai dari terbenamnya matahari malam hari raya sampai imam itu memasuki waktu sholat Idul Fitri. Ini khusus Idul Fitri. Jadi kalau kesunahannya Idul Fitri itu membaca takbir mulai terbenamnya matahari hari raya sampai imam memasuki waktu sholat Idul Fitri. Setelah itu ya tidak disunahkan lagi. Wa fi Idul Adha lan den sunaken ing dalam riyaya kurban khalfas sholawati ing dalam sause pira-pira salat al-maktubati kang den fardhoaken min subhi yaumi Arafah awit saking subuhe dina Arafah ila asyri akhiri ayyamit tasyriki tumeka maring asare akhire pira-pira dina tasrek. Kemudian kalau pada waktu hari raya Idul Adha disunahkan untuk membaca takbir mulai dari terbenamnya matahari hari raya Idul Adha. Jadi mulai niku malam hari raya, terbenamnya matahari malam hari raya Idul Adha. Kemudian disunahkan setelah setiap sholat 5 waktu, mulai dari subuhnya hari Arafah sampai sholat asar yang terakhir dari hari tasrek. Selama itu setelah sholat disunahkan untuk membaca takbir. Sholatul kusufi menjelaskan tentang sholatul kusufi utawi sholat krana grahana srengenge, wal khusufi lan grahana rembulan iku sunnatun den sunahaken muakkadatun kang den kukuhaken. Sholat gerhana kusuf, kalau kusuf pakai kaf itu untuk menyebut gerhana matahari, wal khusufi dan
Kalau pakai kha itu gerhana rembulan. Sholat gerhana baik rembulan maupun matahari itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkad. Wahia utawi sholatul kusufi iku rakaatani rong rakaat. Sholat kusuf, sholat gerhana baik rembulan maupun matahari itu dilakukan sebanyak 2 rakaat. Fi kulli rakaatin iku ing dalem saben-saben sak rakaat. Iku ing dalem saben-saben sak rakaat minha saking rakaatani kiamani utawi ngadeg loro. Yamani utawi ngadeg loro yutilu kang ndawakaken sapa wong al qiraata ing wajan fihima ing dalem rakaatani wa ruku'ani lan rukuk loro yutilu kang ndawakaken sapa wong utawa man at-tasbiha ing tasbih fihima ing dalem ruku'ani duna sujudi ora ndawakaken ing dalam sujud. Sholat sunnah gerhana baik rembulan maupun matahari itu dilakukan sebanyak 2 rakaat yang mana pada masing-masing rakaat itu terdapat 2 kali berdiri. Caranya bagaimana 2 kali berdiri? Jadi baca rakaat pertama di takbiratul ihram, Allahu akbar, usolli sunnatul khusuf fi ra'ataini, misalkan imaman atau makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, baca doa iftitah, setelah itu baca Al-Fatihah, setelah itu baca surat Al-Baqarah. Kesunahannya itu kan dipanjangkan, baca surat Al-Baqarah. Kalau tidak mampu ya surat apa, wasyamsi waduhaha, atau apa yang berkaitan dengan pergerakan matahari dan rembulan. Nah, kemudian setelah baca surat itu kemudian rukuk. Nah, rukuknya ini dipanjangkan, kira-kira membaca sekira 80 ayat dari surat Al-Baqarah tadi kira-kira. Nah, setelah rukuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Setelah sami Allahu liman hamidah jangan Rabbana lakal hamdu, tapi baca Al-Fatihah lagi, kemudian baca surat lagi. Kalau yang kesunahan itu ya suratnya Ali Imran, kalau tidak mampu ya surat yang tadi di bawah panjangnya, atau surat yang lebih pendek dari surat yang dibaca yang pertama tadi. Nah, setelah baca surat itu kemudian rukuk, Allahu akbar, baca tasbih, panjangnya tasbih ya lebih pendek sedikit dari tasbih yang pertama tadi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhanallah boleh saja. Nah, kemudian setelah itu adalah i'tidal, sami Allahu liman hamidahu Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu turun rukuk. Turun untuk sujud. Nah, turun untuk sujud. Jadi dalam satu rakaat sholat gerhana itu bacaan Fatihahnya 2, bacaan suratnya 2, rukuknya itu adalah ya 2 kali rukuk, 2 kali i'tidal. Cuman sujudnya tetap 2 sujud. Julus di antara 2 sujud itu ya tetap satu. Setiap rakaat seperti itu. Nanti rakaat kedua ya seperti itu. Wa yaktubulan khutbah sapa wong ba'daha ing dalam sawise salat khutbataini kelan khutbah loro. Wa yusirru lan nglirihaken sapa wong fi kusufil syamsi ing dalam salat grahana srengenge. Wa yajharu lan banteraken sapa wong fi khusufil qamari ing dalam grahana rembulan. Kemudian setelah
setelah selesai salam itu disunahkan untuk membacakan 2 khutbah. Kalau gerhana matahari khutbahnya secara pelan, suaranya dipelankan. Sedangkan kalau gerhana rembulan khutbahnya itu suaranya dikeraskan. Jadi bedanya begitu. Kalau cara sholatnya ini sama. Dalam setiap rakaat nanti ada baca Fatihah 2 kali, surat 2 kali, kemudian rukuknya itu juga 2 kali. Sedangkan sujudnya ya tetap sebagaimana sujud sholat yang lain ya 2 kali, julusnya itu 1 kali. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.